Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama bahwa kita oleh iman menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan bahwa persatuan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus dilambangkan oleh baptisan. Sekarang saya mau mengemukakan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus dan persatuan dengannya, kita dapat menikmati hidup yang baru di dalam Kristus, dan bahwa kuasa dan penghukuman dosa telah mati bersama Kristus di kayu salib. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan jahat kita, ikatan dosa, dan kecintaan kita kepada dosa telah mati bersama dengan Kristus. Sekarang kita bersatu dalam iman dalam kebangkitannya, sehingga kita memiliki persekutuan dengan Tuhan dan kelepasan dari dosa. Perhatikan perbedaan antara hidup baru dalam Kristus dengan sifat dosa kita, sebagaimana Rasul Paulus tulis dalam Efesus pasal 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita telah benar-benar dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Itu sebabnya kita harus menanggalkan manusia lama yang akan binasa di dalam penghukuman, dan hidup di dalam kehidupan yang baru, di mana kita terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Berikutnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 3-15, Rasul Paulus menuliskan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sungguh indah kehidupan baru di dalam Kristus. Kita yang telah percaya kepadanya, kita yang telah menerima pengajaran di dalam Dia, kita yang telah diselamatkannya, kita harus menanggalkan, mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang berdosa, dan mengenakan Kristus, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Karena dengan demikianlah damai sejahtera akan memerintah hati kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan yang selanjutnya, lebih dari pada kehidupan yang baru, kita harus bersyukur sebab kuasa dan penghukuman dosa telah mati bersama dengan Kristus di kayu salib. Ayat yang ke-6 tadi kita sudah membaca, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia lama kita telah disalibkan. Kita telah mati satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya jangan memberi diri diperhamba lagi oleh dosa. Dan jangan memandang bahwa tubuh kita ini jahat. Bukan demikian. Dosa di dalam diri kita lah yang jahat. Tetapi syukur kepada Allah, dosa telah kehilangan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersyukur. Sebab di dalam persatuan dengan kematian dan kebangkitannya, kita dapat menikmati hidup yang baru di dalam Kristus. Dan kita bersyukur sebab kita tahu bahwa kuasa dosa, sifat berdosa dalam diri kita, penghukuman dosa, telah mati bersama dengan Kristus di kayu salib. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.